Kamu punya uang di bawah orang lain, ditagih angel, simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak BK, salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah cerita yang menurut saya itu penting, terutama bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman uangnya dipinjam oleh orang lain, sesama pedagang ataupun orang lain yang mempunyai usaha apapun, yang mana itu ditagih sulit sekali atau memang orangnya itu terkenal bahwasanya dia itu tidak jujur atau ingin mengambil uang orang lain tanpa izin. Oke, bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak. Kejadian ini sudah sekira 1 tahun yang lalu. Istri saya itu ikut mekar, ya mungkin banyak orang yang sudah paham tentang mekar ya, yaitu dimana setiap akhir angsuran mekar itu ada yang namanya tabungan, atau memang dari awal misalnya kita pinjam 1 juta, misal 3 juta, per 1 jutanya itu kalau nggak salah kita mendapatkan tabungan 100. Jadi misal pinjam 3 juta itu kita mempunyai simpanan atau tabungan itu 300. Ceritanya gini, dulu saya pernah minjam mekar 1 kali periode, itu alhamdulillah lolos. Kemudian ada program bantuan gratis berupa uang yang nominalnya itu lumayan banyak ya, kalau nggak salah itu sekitar 2 juta, tapi syaratnya itu harus pinjam lagi. Karena posisi itu saya juga butuh uang, kemudian diiming-iming itu lumayan ya, akhirnya saya terpaksa minjam kalau nggak salah 3 juta, tapi turunnya itu cuma 2.500.000 kalau nggak salah. Akhirnya setelah semuanya itu deal, uang turun, karena saya dari awal itu tidak ingin pinjam, akhirnya ketua dari mekar, kan mekar itu sistemnya tim ya, ada ketuanya, ada penanggung jawab dari ketuanya itu yang mengkoordinir angsuran dari tim-timnya. Lambat laun itu ya kita biasa lah ya, saling percaya, karena di tahun yang awal itu semuanya baik-baik saja. Setelah berjalan beberapa tahun, angsuran sudah selesai, yang biasanya ada tabungan kok belum keluar. Biasanya dari angsuran terakhir itu hanya jarak 1 minggu itu sudah keluar. Saya tanyakan berkali-kali, itu katanya belum keluar. Kemudian beberapa bulan lagi saya tanyakan, katanya juga belum keluar. Terus saya tanyakan lagi setelah beberapa bulan, katanya harus pinjam, kalau nggak gitu harus diangsurkan ke angsuran selanjutnya, padahal kan saya nggak pinjam. Akhirnya suatu hari ada anggota mekar yang baru itu mencari nasabah, datang ke rumah, kemudian merayu-rayu gitu. Terus karena mumpung ada petugas mekar, saya berinisiatif untuk menanyakan terkait hal itu, tabungan saya kok nggak keluar, apa alasannya. Kemudian saya tanyakan, Mbak, ini tabungan saya tahun sekian kok belum keluar, ini bagaimana? Maksudnya ceritanya bagaimana? Apa kok katanya harus pinjam lagi supaya bisa ditutupkan ke angsuran selanjutnya? Kemudian mbaknya itu ngecek ke data, kan sistemnya online ya, itu dicek dengan namanya atas nama siapa, ini pinjamannya tanggal berapa, tahun berapa. Akhirnya dicek, ketuanya siapa ini. Setelah dicek ternyata, loh Pak, ini sudah diambil tabungannya. Wah, di situ saya, loh kok gitu. Akhirnya saya minta di screenshotkan itu seperti data di Microsoft Excel ya. Akhirnya itu di screenshot, kemudian dikirim ke HP saya. Setelah saya lihat ternyata ya seperti ini, saya tampilkan, itu sudah diambil oleh ketuanya, ketua dari tim itu tadi, yang mana biasanya menerima angsuran dari tim-tim yang lain. Dari situ saya, wah kok begini, ini berarti sistemnya memang bukan sistemnya, berarti memang dia itu nyuri atau bisa dibilang penggelapan uang, karena itu uang tabungan dari nasabah yang lain dia ambil dengan dalih dia ketua dari kelompok itu. Nah dari situ akhirnya saya mempunyai ide yang menurut saya itu andaikan dijalankan dia tidak bisa berkutik.
Caranya bagaimana? Saya mempunyai ide bahwasanya ini kalau ditagih, karena sudah beberapa kali saya coba ya, itu alasannya ada yang katanya harus pinjam lagi, katanya belum turun dan lain-lain. Akhirnya sini sudah jelas penipuan atau penggelapan uang. Akhirnya saya melihat barang-barang yang ada di tokonya, kan ini ketuanya mempunyai toko. Di tokonya itu saya lihat yang sekira nilainya itu besar, mulai dari beras, kemudian apapun itu. Tapi setelah saya pilah-pilah, andai saya jual lagi itu bisa. Akhirnya saya memandang ada beras, kalau nggak salah itu masih murah, per 1 5 kiloan itu, satu wadah 5 kiloan itu sekitar harga masih 50-an, dan uang tabungan saya yang diambil itu 250, berarti kan lumayan ya. Dari situ akhirnya saya berinisiatif, ini kapan-kapan saya ambil saja, mumpung ada tetangga saya yang nikahan. Rencana kan untuk, kalau di sini istilahnya becek ya, itu saya ambil, Mbak, saya ambil ya, aku juga berhasil loro, kalau 3 kalau nggak salah, berarti totalnya 150. Saya ambil 3. Aku nggak bawa duit, alasan saya itu saya nggak bawa uang, nanti ya kalau wis mulai tak bayar. Oh iya nggak apa-apa, oh iya nggak apa-apa. Nah akhirnya saya bawa pulang. Kemudian setelah 2 hari itu ditagih, Mas berhasil yang bayar, Mas yang bayar. Oh iya Mbak, sise urung kabar. Setelah itu karena masih sisa 100.000, kan tadi 250, saya ambil 150, sisa 100.000. Saya suruh transfer pulsa, kalau nggak salah itu 50.000. Mbak, nanti saya ke situ ya, tapi saya nomorku kamu isinin dhisik 50.000. Oh iya oke. Akhirnya saya diisi pulsa 50.000, berarti saya sudah ngambil uangnya 200-an lebih sedikit. Nah dari situ bukti pengambilan yang dari pegawai mekar itu kan saya print buahnya. Terus salah satunya itu saya kasih ke amplop ya, saya tulisi utang beras saya sudah lunas dengan ini buktinya bahwasanya uang saya wis samen gowo totali sekian. Tapi karena dulu pinjamnya itu saya cuma menggunakan 2 juta dari 2.500.000, dan si ketuanya itu kan juga ikut pakai ya, ikut ngangsur. Jadi saya masih berbaik hati, dari 250.000 itu saya cuma ambil 200 ya. Saya pikir yang 50 itu kan dia ikut ngangsur, jadi US bene saya ambil 200. Nah sore saya ke sana, oh ya Mbak, ini wis uangnya khusus ke sampean. Memang saya sengaja amplopi supaya tidak begitu mencolok. Saya amplopi, saya tulis lunas 200.000, terus saya kasih. Sebelum dibuka saya pergi, wis Mbak ya matur suwun. Dari situ dia tidak pernah menagih utang beras lagi ataupun pulsa, karena mungkin ya dia sadar bahasanya, ternyata dia tahu keburukan saya nilep duit, itu hitungannya penggelapan uang ya. Kalau dikasuskan itu kan saya juga punya bukti print-printan itu bahwasanya dia menarik tabungan nasabah tanpa seizin nasabah. Akhirnya saya tanyakan ke anggota-anggota yang lain, Mbak, ke anggota mekar yang baru, Mbak, untuk kedepannya tolong jangan beri izin kepada siapapun, entah itu ketua kelompok atau siapapun, mengambil tabungan nasabah jika tidak sesuai namanya, karena itu sangat bahaya ya, karena penggelapan uang. Dan ternyata korbannya bukan hanya saya, kalau nggak salah ada 3. Itu penarikannya ada yang 250, ada yang 200, ada yang 300, berarti hampir 1 juta. Dan itu nasabah yang lain tidak tahu, cuma saya yang tahu. Dari situ ya saya tetap berusaha nggak melaporkan ke atasan, cuma melapor ke pegawai mekar yang baru. Kalau yang dulu kan sudah banyak yang resign. Jangan sampai hal ini terulang lagi, Mbak.
oh iya mas, enggak, maaf, mohon maaf, terus intinya untuk catatan ke depannya. Tapi saya nggak melaporkan orang yang nilep uang saya ini ke polisi, enggak ya, cuma setelah kejadian itu saya nggak pernah belanja ke tokonya. Ya iling-iling masih tetangga, jadi ya saya tetap menjaga privasi lah. Oke, dari sini kita bisa belajar dari kejadian nyata yang sudah saya lakukan ini. Ketika teman-teman pedagang sayur ataupun siapapun, jika ada saudara atau teman yang sama-sama pedagang yang pernah berhutang, entah itu caranya mengambil daganganmu dulu, ini saya jualkan dulu ya, setelah beberapa tahun nggak dikembalikan uangnya, itu bisa menggunakan cara itu. Jadi kalau benar-benar orangnya itu tidak jujur pakai sistem itu nggak apa-apa. Jadi kamu ambil dagangannya, tapi jangan bilang ini untuk menyaur utang, jangan. Jadi ketika dia kulak dagangan baru, misal sayur, kulak sayur baru, breng, aku titip ya, nanti aku nganu sampean gawane iki lah. Kemudian nanti setelah kamu jual, uangnya tidak usah kamu kembalikan. Ketika dia tagih, nanti duitnya mau totalnya 100 no, terus cukup kamu bilang saja, oh iya iki nganu ya, berarti wis pok ya, men ke utangmu 100, iki mu dagangane ajine 100, wis pas deal. Dia nggak mungkin ngelak. Terus andekan dia ngelak, lho yo nggak iso no, sing kae tak sahur esok, iki saiki bayaran sik. Ya nggak usah, cukup sampean kudu kendel. Ya nggak usah lho, wis tak bayar, duitku wis mbok gawa, ya wis beres. Paling resikonya nanti kamu dibenci, nggak apa-apa, benci kan posisi kita betul ya. Jadi nggak usah takut, ngomong kita bener dan itu uang kita. Nah apabila kita misalnya sampai sistemnya penipuan kayak aku tadi, itu kan bisa dilaporkan, itu sudah jelas penggelapan uang. Kalau hutang piutang kan nggak bisa dilaporkan ke polisi, tapi dalam hukum Islam kan ketika ada hutang kan orang yang menghutangi itu diperbolehkan mengambil barang orang yang berhutang untuk memenuhi utangnya ben lunas, seperti itu ya. Ini kan pengalaman berharga. Jadi saya itu sebenarnya di pasar juga banyak orang-orang yang hutang-hutang, tapi karena nominalnya sedikit, mungkin ya 50.000, 100.000. Kalau saya sistem seperti itu kok terlalu tega gitu. Kadang kan saya datang membawa dagangan baru-baru yang lumayan in atau prospek jualnya itu bagus, itu banyak yang diambil. Ini tak ambil dulu. Tapi ketika wayah ditagih, itu alasannya ada anu mau cek tak bayar iki, mau ini guys. Itulah, nanti kalau teman-teman mempunyai kejadian yang seperti itu, kancamu nempel daganganmu, panggah nempel tapi nggak gelem bayar, ya wis ngono kuwi carane. Gue titip ini nggak usah dibayar. Kalau nggak gitu, dagangan di sana ambil yang sekira prospek lakunya itu bagus, samen jopo, samen dol, sak payu-payune, ya setidaknya uangmu kembali walaupun tidak 100%. Wes cukup sekian ya cerita hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang sepengalaman dengan saya atau mempunyai pengalaman terkait hutang wong angel kuwi, bisa diterapkan hal yang seperti itu. Usahakan jika pernah ditagih dengan baik kok responnya jelek atau tetap diremehkan, ya mau nggak mau kita harus tegas, nggak harus tukaran. Kalau kita nagihnya itu tukaran pakai nada keras, itu kita nggak akan mendapatkan uangnya, pol-pole mek tukaran. Tapi kalau dengan cara trik yang bagus, diem-diem ambil dagangan dulu ya, oh ya tapi nanti ketika uangnya sudah menumpuk nggak sah dibalik nih, ya hitungannya gue nutup utangnya kono lah, itu malah lebih jitu dan lebih baik. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat lah raketang titik ya untuk teman-teman yang terbelit uangnya dibawa orang lain. Cukup sekian, terima kasih, salam sayur Indonesia.